Perkenalkan, nama saya Arlinta Lumpung, jurusan Pendidikan Biologi, mahasiswa semester 5 yang mengontrak mata kuliah Panorama IB. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah dan sistem klasifikasi dari tumbuhan. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi paling awal dikembangkan oleh Theophrastus pada tahun 370 sampai 285 sebelum Masehi. Sistem ini dibuat berdasarkan perawakan tumbuhan sehingga tergolong sistem yang masih sangat sederhana. Kemudian dikenal sistem klasifikasi buatan berdasarkan numerik, misalnya sistem seksual yang dikembangkan oleh Linnaeus. Sistem klasifikasi ini dikembangkan berdasarkan hubungan kekerabatan dan filogeni yang kemudian berkembang dengan pesat. Klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun taksun-taksun secara teratur mengikuti suatu hierarki. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek studi, yaitu mencari keragaman dalam keseluruhan. Berdasarkan sejarah perkembangannya, sistem klasifikasi terbagi atas 4, yaitu yang pertama alami, yang kedua buatan, yang ketiga bentuk, dan yang keempat filogeni. Di bawah ini merupakan tokoh penemu dari sistem klasifikasi, yaitu ada Aristoteles, kemudian ada Carolus Linnaeus, yang ketiga ada Charles Darwin. Yang pertama, klasifikasi sistem alami atau natural. Sistem alami atau natural merupakan sistem klasifikasi yang ditemukan oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Yang pertama, habitus atau perawakan. Theophrastus dari Eresus pada tahun 370 sampai 285 sebelum Masehi mengklasifikasikan tumbuhan terutama berdasarkan atas perawakan atau habitus yang dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu pohon, semak atau perdu, tumbuhan memanjat, dan herba atau ternak. Yang kedua, herbalista. Herbalista terutama melakukan penelitian terhadap penggunaan tumbuhan secara praktis. Pertama-tama ditinjau dari segi khasiatnya sebagai obat. Salah satu tokoh yang termasuk dalam herbalis adalah Dicoideus, Plinius, Obulfels, dan Elpulus. Yang kedua, sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Klasifikasi sistem buatan diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus dan didebatkan sebagai bapak taksonomi pada tahun 1707 sampai 1778. Sistem klasifikasi buatan adalah yaitu suatu kategori organisme didasarkan pada sejumlah kecil sifat-sifat morfologi tanpa memandang kesamaan struktur yang mungkin memperlihatkan kekerabatan. Klasifikasi sistem buatan ini antara lain mengelompokkan tumbuhan atas dasar bunga, masa bunga, bentuk daun, jumlah benang sari, putik, dan lain. Yang ketiga, sistem klasifikasi berdasarkan bentuk. Adalah sistem klasifikasi berdasarkan pada keadaan, sifat atau bentuk yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sebagai contoh, Theophrastus dalam bukunya Historia Plantarum membagi tumbuhan berdasarkan sifat, yang terdiri pohon, perdu, semak, kemudian ada umur, yaitu setahun, ada 2 tahun, dan tahunan. Kemudian ada bunga majemuk, yaitu terbatas, dan ada yang tidak terbatas. Perlengkapan tajuk bunga yaitu polypetalus dan gamopetalus. Keempat, klasifikasi sistem filogenetik. Yang pertama didasarkan karena adanya hubungan antara klasifikasi dan evolusi. Sistem ini disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain. Kemudian yang kedua, sistem ini menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan antara morfologi, anatomi, dan fisiologi. Sejarah klasifikasi tumbuhan terdiri dari 5 periode, yaitu periode sistem klasifikasi berdasarkan perawakan, periode sistem buatan dan numerik, periode sistem klasifikasi berdasarkan kekerabatan, periode sistem klasifikasi berdasarkan filogeni, dan periode sistem klasifikasi molekuler. Fase eksplorasi dan penemuan. Fase ini timbul karena adanya inventarisasi tumbuhan dunia. Aktivitas ini dimulai sejak zaman purba, akan tetapi aktivitas yang paling menonjol sekitar tahun 1400, yaitu saat orang-orang Eropa Barat mengadakan pelayaran menjelajahi pulau-pulau di berbagai penjuru dunia untuk mendapatkan bahan rempah. Pada akhir tahun 1700 sampai awal tahun 1800, para ahli botani dibanjiri oleh materi tumbuhan yang ditemukan untuk diteliti. Tumbuhan klasik tersebut kemudian dipres dan dikeringkan yang selanjutnya disebut sebagai medalion. Pada akhir tahun 1800 banyak terdapat pusat penelitian botani yang telah mantap baik di Eropa maupun di Amerika Utara. Pada masa ini banyak spesies yang tumbuhan yang telah diteliti diberi nama dan diklasifikasikan dalam genera atau famili untuk yang pertama kalinya.
Fase sintesis. Klasifikasi pada fase ini dilakukan berdasarkan data morfologi dan anatomi yang dilihat dari herbarium di laboratorium. Para ahli botani pada fase ini melakukan pengamatan dan penelitian yang lebih mendalam tentang ciri-ciri tiap taksa. Taksonomi atau sistematika dengan klasifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi. Ini disebut taksonomi atau sistematika klasik. Masa berlangsungnya fase sintesis ini dimulai pada akhir tahun 1800 hingga sekarang. Fase penelitian atau taksonomi penelitian atau biosistematika. Fase ini didasarkan pada kombinasi data yang digunakan untuk menginterpretasikan evolusi atau keeratan keluarga atau filogeni. Dimulai sejak timbulnya teori evolusi dari Charles Darwin pada pertengahan abad ke-19 hingga sekarang. Penelitian proses evolusi dari suatu populasi dapat dilihat dari adanya kemungkinan terjadinya proses hibridisasi dari populasi tersebut secara alami.